siang poros dulur. Giro kali ini berada di sawah lagi. Ini sawahnya bentar lagi mau panen lah, kira-kira 2 minggu lagi lah. Udah menguning dan siap dipanen. Ayo kita lihat lagi pada ngapain ya para petani di sini. Wah, itu ada orangnya tuh. Kita tanya-tanya yuk. Oke, sebelumnya subscribe dulu di channel Yuki Hiro TV. Tanya-tanya, itu ada seorang petani lagi ngapain itu, mungkin lagi bikin galengan biar sawahnya nggak kebanjiran, juga biar air irigasinya nanti lancar. Selamat pagi Mbah Harmoko. Selamat pagi Pak Guru. Sehat-sehat. Ini Sehat. lagi ngapain ini? Ini bongkar tempat Apa ini? tikus. Tempat tikus. Oh, banyak hama tikus ya? Banyak tikus. Betul. Oh, ini lagi nyari-nyari lubang tikus biar tikusnya nggak keluar. Pergi. Selain Jadi tidak merusak tanaman. tikus, hama apa lagi Mas untuk saat-saat ini, Mbah? Burung. Burung. Terutama burung. Oh, burung ini yang prit ya? Burung prit ya? Burung prit. Ini- prit, Kayaknya bentar lagi mau panen ya ini. kurang lebih 12 hari ke 15 hari. 12 hari atau 15 hari nggih. Ya itu sudah bisa dipanen. Ini apa? Sawah sendiri apa? Sawah sendiri. Cuman ngerjain sawah sendiri ya. Sawah sendiri. Lebar ya ini. Lebar. Ini ukurannya berapa meter kali meter? Kira-kira 22 kali 150. 150. Wis. Udah lama Mbak jadi ini petani Udah. padi ini, Mbak? Udah mulai masih remaja. Masih remaja udah. Udah menggeluti sawah. Berarti udah banyak tahu ya ini Udah. suka dukanya. Sudah. Tapi banyak dukanya daripada senangnya. Kenapa itu, Mbak? Kan enakan punya sawah sendiri. Iya, tapi karena terbawa itu penghasilan. Oh, penghasilan. Penghasilan. Kan dari sawah kan juga lumayan ibaratnya kan, Mbak. Kalau keluar hasilnya, tapi tidak keluar hasilnya. Oh, untuk biaya hidup sehari-harinya ya. Iya, betul. Kurang bisa menutupi ya. Iya, betul. Ntar Tapi dulu. ya banyak ruginya, tapi juga banyak senangnya. Ruginya itu pas masa-masa Pas apa, Mbak? Masa-masa itu satu karena kekurangan air, Orang air. 2 dimakan hama, Oh. 3 karena perabuan pemupukan. Oh, untuk sekarang ini kan Tuh. pengairan lancar kan? Pengairan lancar. Nah, ini ada irigasinya, salurannya ini banyak airnya tuh. Iya betul. Pagi kalau ini pengairan lancar, tapi hamanya yang terlalu Oh, yang lancar. banyak ya. Itu udah ada pertimbangannya. Kalau Oh. tidak ada hama, itu airnya kurang lancar. Kurang lancar. Kalau banyak hama, airnya lancar. Oh, udah terjadi. hukum alamnya seperti itu ya. Betul. Ini untuk sawah ini setahun bisa panen berapa kali, Pak? 3 kali. 3 kali ya. 3. Jadi tidak mengandalkan ini apa pengairan tada hujan ya. Ya. Oh, untuk itu Pak De, masalah bibit padi itu yang benih padi yang bagus tuh yang tipe seperti apa sih? Yang tipe 32. 32. 32. Itu keunggulannya seperti apa itu Pak De? Keunggulannya satu, itu memperbanyak buah. Heeh. Kedua, itu hama tidak suka Oh, kenapa tidak suka karena itu sama hama? bibit baru. Oh, bibit baru. Sudah dideteksi dari pertanian, sudah mengandung unsur pencegah hama. Oh, iya. Kalau daerah sini yang paling sukar untuk mencari, biarpun ada, biarpun punya kartu, itu adalah babakan rabuk. Rabuk. Itu harus ikut kelompok tani atau gimana biar Ya, ikut gampang kelompok tani. dapatin pupuk? Ikut kelompok tani, tapi biarpun ikut kelompok tani mempunyai surat juga dipersulit. Oh, Itu entah karena diperbuat dari donatur atau apa enggak tahu. oh belum tahu kendalanya di mana, belum tahu ya. Itu karena dulu Ya.
belum ada kelompok, belum ada peraturan kayak gini, rabuk itu lebih mudah. Lebih gampang. Mudah, tur lebih banyak. Untuk sekarang Untuk sekarang ada gudang ada, tapi sulit mencarinya atau apalagi beli. beli aja susah ya. Susah. Padahal nek dilihat dari dulu, dari mbah-mbah dulu, sawah, lahan, tanaman itu lebih luas, lebih banyak. Itu rabuk mudah, tapi belum ada kata kelompok. Terus sekarang ada perubahan kata kelompok itu yang menjadi sulit bagi wong tani. Terus untuk harapannya untuk biar gampang mendapatkan pupuk atau pestisida gitu dari Pak Diharmoko sendiri, seperti apa harapannya ke pemerintah biar lebih untuk para petani mendapatkan ini lebih gampang gitu, entah itu bibit, pupuk atau untuk itu pestisida. Kalau bagi saya yang membuat kelompok itu harus dirubah. Oh, harus dirubah. Birokrasinya harus dirubah, cara-caranya. Oh iya. Caranya. Strukturnya gitu, cara-caranya gitu ya, birokrasinya ya. Itu aja beli, andai kata tidak beli apalagi apa ada rabuk. Iya ya. Pada rabuk. Nah, untuk ini Mbah, apa itu? Ya. Masalah biaya ini untuk perawatan dalam sekali masa panen tuh kira-kira menghabiskan berapa Mbah? Ini saya hitung semuanya mulai dari penggarapan sawah, Ya. termasuk traktor, Ya. benih, Ya. rabuk, dan ongkos tanam 2.010.000. Untuk masa sekali panen Sekali itu panen. ukuran sawahnya tadi ya. Ya, Kira-kira sawahnya satu Ukuran patokan. satu patok. Heeh. Nah ini udah ditawar dengan bakul 7,5 juta. 7,5 juta. Sudah ada keuntungan 5 juta lebih. Itu masa panen 3 bulan ya. 4 bulan. Itu untuk ukuran biaya hidup Ya, di daerah kalau panen ini sini udah untungnya banyak kalau panen ini. Kalau masa ini ya, Ya, saat ini karena apa? Sinar mataharinya banyak ya. banyak. Beda kalau pas musim penghujan. Ya ada Mas, ada hasilnya ada, cuma tidak semaksimal mungkin. Iya, ini bakalan dibuat ini ya, kebutuhan sehari-hari apa dijual nih hasilnya Nanti nih? kalau ada pembeli ya dijual, kalau tidak ada pembeli ya diunduh sendiri. Diunduh sendiri ya. Untuk masa depan Untuk keluarga kayak nanti. kebutuhan selama bulan berikutnya ya. Bulan berikutnya. Nah, untuk itu sendiri Mbak, kalau pas panennya itu di sini menggunakan ini masih tradisional atau udah menggunakan mesin atau seperti apa Mbak? Kalau memanen padi seperti ini nih. Iya, menggunakan mesin yang namanya mesin thresher. Thresher. Tapi itu ditenagani manual dari manusia. Itu berapa orang kira-kira satu ini? Satu Mesin thresher itu? 20 orang anggotanya. Ongkos per ketoknya ukuran 21 kali 150 meter hampir 1 juta. Itu ongkosnya belum termasuk minuman, makanan, rokok dan sebagainya. Jadi juga menghabiskan biaya. Ya sekitar apa 3 juta tadi ya sekali masa panen. Udah termasuk itu atau belum? Ya, kan global. Global ya. Global. Kan sekarang katanya udah ada mesin yang lebih canggih lagi ya, itu kombi ya. Kombi ada, tapi itu satu kombi 800. 800. Itu 1 jam juga udah beres ya itu. Selesai. 2 jam. Ini kalau pengen ini hasil padinya langsung misalnya ada yang beli di sawah langsung ini saya bayarin gitu. Ada juga Pak seperti itu. Ada. Tapi bagi petani biasanya kalau sudah diunduh sendiri atau dipanen sendiri, biasanya itu kalau ada bakul atau penebas kemungkinan tidak boleh. Kenapa itu Mbak? Karena sudah mengeluarkan biaya untuk alat, untuk tenaga itu tadi. Oh. Itu bagi wong tani. Biarpun harganya lebih mahal, tidak diizini beli. Itu sistem tani begitu. Oh iya. Padahal kalau dilihat dari segi kenyataan, petani itu segala-galanya serba
sukar. Tapi kalau sudah biarpun sukar, tapi kalau udah sudah melihat panen hasilnya itu tuh suka senang. tadi Hilang ya. hilang kecapean, hilang. Udah ada kepuasan tersendiri ya. Nah itu kebaikannya orang tani kayak gitu. Oh iya ya. Kebaikannya. Biarpun dilihat dari segi biaya lebih dari hasil, tapi kalau sudah ada panen Hasilnya itu tidak terhitung dan teringat hasil yang sudah keluar. iya pokoknya Itu bagi petani. berarti udah ada lebih 30 tahun udah ada ya jadi petani ya. Udah lebih. Ini Mbah, kalau untuk generasinya gimana Mbah? Untuk saat ini pada mau meneruskan bidang pertanian atau pada merantau atau seperti apa nih pemuda-muda di daerah sekitar sini Mbah? Sekitar sini bagi remaja penerus generasi penerus, terutama remaja itu ada yang tidak mau ke bidang tani karena sudah terlanjur bingung pola tanam, pola cari rabuk, cara-cara yang menyulitkan lah. Jadi semua remaja sudah ada penjelasan kalau tidak suka bertani. Karena mungkin dipikir-pikir hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Terus gimana dong Bang untuk regenerasi para ini kan Pak T juga maksudnya udah berumur, nanti nggak ada regenerasi gimana ini Mbah? Penerus. Bagi saya ini selama ini untuk mendidik anak nanti untuk meneruskan bercocok tanam, entah itu padi, entah itu hortikultura, entah itu tanaman apa, yang penting menghasilkan untuk keluarga dan masa depan. Iya, kalau nggak ada regenerasi ntar kita makan dari mana, ntar masa Indonesia terkenal ini negara agraris tapi hasil pertanian merosot ya Kak? Ya betul. Mudah-mudahan nanti dari pemerintahan memberi jalan keluar untuk para petani lebih mudah mencari segala-galanya. Terus yang saya maksud mencari segala-galanya itu, satu untuk mencari rabuk dulu, dua untuk mencari kebutuhan tani, tiga untuk mencari tenaga, terus untuk menjual hasil panennya juga ya, bisa diatur. Pengalaman ini apa? Bagi orang tani, termasuk saya sendiri, mulai dari kecil, saya ini sudah berumur berapa? 60 sekarang. 62 tahun lah. Petani sejak umur? Ya sekitar umur 20 ke 21 udah mulai petani ya? Mulai dari SD kelas 6 saya sudah mulai bertanam. Ikut ini ya, bantu-bantu orang tua dulu ya? Sudah membantu dan buruh. Tapi kesehatan saya mulai dari awal sampai sekarang masih sehat. Biarpun saya ini hitam, kurus, tapi kesehatan saya lebih baik daripada sakitnya. Imunnya lebih kuat ya? Iya. Segala penyakit juga nggak mau ogah. Nggak mau. Biarpun ada berita koro yang menghebohkan, saya tidak gentar. Saya tidak gentar. Percaya sama imun sendiri ya? Saya serahkan. Itu sembilan saya serahkan. Sebab apa? Orang itu hanya itu ya yang dicari. Iya, sehat. Tapi babakan makan, saya ini makannya lebih dari jorok orang. Semua makanan saya telan, yang penting sehat. Iya. Yang penting mah sehat, bersih, apa itu? Bergizi. Itu saya mengakui. Saya selama hidup sudah 60 lebih itu belum pernah saya mampu obat dari dokter, terkecuali obat biasa Ultrapro, Bodrek dan lain-lain itu ya. Itu yang saya jalani. Biarpun saya sakit, andai kata sakit saya lebih parah, itu saya hanya mempunyai firasat sendiri dari nenek moyang. Saya cuma Sumarah yang Maha Kuasa. Intinya itu yang dimintakan sehat kan. Dan saya ini kalau jam ya gini di sawah, saya nanti pulang masih
mencari makanan. Oh, buat kambing. ternak. Oh, punya ternak Tidak juga ya? ada istirahat. Nggak ada istirahat. Ya Oh, ada istirahat tapi cuma sebentar. yang pasti Lebih baik malam saya- doang ya. Ya, lebih baik saya manfaatkan daripada saya istirahat. Di rumah ini ternak apa? Kambing ya tadi ya? Kambing Punya sendiri apa? sendiri. Punya sendiri. Ya sendiri. Hmm. Ya, Ada kurang 14. 14 ekor 14. Ya yang masih yang masih. yang terjual kemarin tidak saya hitung. Tuh. Lumayan juga itu kambing Ya, tuh. amin. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi lebih banyak Iya. dan lebih baik. Iya, semuanya kalau ditekunin ntar juga bakalan ada hasilnya sih. Ya. Yang penting kita ikhlas, tulus. Ya. Itu Simbah Tekun. masih mempunyai kerjaan lain, terutama di pekarangan sebelah rumah. Itu saya tanami ada terong, ada ceme atau gambas, ada pare. Oh, berarti di rumah kalau pengen masak apa tinggal metik dong dari Iya, pekarangan rumah, Mbah. Itu babakan lauk pauk. Lauk pauk ya. Kalbu lauk pauk. Tinggal apa kalau mau nyari ikan tinggal ini ya ke kali Ada. atau kemana gitu ya. Ada, ya ada. Kalau pengen sayuran tinggal ke ini pekarangan rumah. Ya, betul. Kalau pengen nasi udah ini. Tapi banyak yang saya jual. Oh, untuk Banyak ininya. saya jual. Apanya itu yang Ya, hasil dari pekarangan rumah tadi? termasuk itu terong, Oh. pare. Ya, yang sudah ada hasilnya lah. Hmm, Karena dimakan sendiri tidak habis karena terlalu banyak. iya ya, takutnya antara basi apa itu enggak tergunakan dengan baik mending dijual ya. Jadi itu semboyan Simbah, semboyan saya. Heeh. Itu saya dulu di waktu SD masih kelas 5 Heeh. sudah diajari sama Pak Guru saya yang membimbing saya. Iya. Ada pepatah sekali merenekuh dayung 1, 2, 3 Pulau pulau. terlampaui ya. Jadi dalam satu waktu kalau bisa harus menghabiskan pekerjaan lain yang lain Iya. penuh, jangan satu jurusan itu bagi saya semboyan saya itu. Jadi semua itu dilandasi dengan hati gembira, Iya. semangat. Semangat. Orang itu banyak yang sehat. Pokoknya jangan mengeluh ya, ibaratnya ya. Mengeluh jangan. Jangan ya. Mengeluh itu larangan. Iya. Mengeluh larangan apa adanya. Apa Mengeluh itu adanya. suatu larangan bagi orang hidup. Oke guys, itu tadi sedikit kisah dari Mbah Harmoko. Itu tetangga saya yang jadi petani dari sejak masih muda sampai sekarang. Udah puluhan tahun dia menjadi seorang petani. Dan itu tadi kisahnya. Semoga menjadi inspirasi bagi para muda-mudi remaja, khususnya ini untuk para regenerasi ini untuk masalah pertanian, biar bisa ini nanti ada penerusnya lah untuk pertanian. Negara Indonesia kan terkenal negara agraris, supaya hasil pertaniannya melimpah, stok pangannya melimpah juga. Oke, terima kasih sudah mengikuti video dari Yuki Hiro. Jangan lupa subscribe dan like, comment, and share.